Terus murid yang setia, namun ingkar dan menyangka pada guru yang terkasih, karena malu dan ngeri. Lagi. Nuwun. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Monggo, pinaran iki. Monggo, Pak. Wah. Waduh. Jadi Pak. Ya niki. Biasa. Biasa. Buat apa ini? Kegiatan ini Pak wajib dipan. Monggo pinaran lebih, Pak. Ayo. Nggih, Mas. Ayo, pinaran lebet. Sekolah diteruske apa piye? Ya ora, ayo pinaran lebet. Oke. Kalau kamu ngosok terus ke. Ayo, monggo. Pinaran monggo, Pak. Nggih. Pinaran santai monggo. Monggo pinaran. Wah. Banyak ya. Ya niki dari kita, Pak. Bapak kok panjenengan habis tekan ya, Pak? Jenengan lawan iki. Pripun? Santai mawon, Pak. Ning nyuwun pamunten iki ganggu mboten. Boten santai. Kula iki sibuk tapi nek kanca-kanca datang ke sini terus mau cerita-cerita dengan santainya sampai jam berapa saya siap. Oh, gitu. Monggo napa? Ini kan gini, Pak, karena kita selama pandemi ini sudah lama jarang ketemu, jarang silaturahmi, maka ini kami dengan Pak Jono itu untuk apa ya? Kunjungan yang sana itu, Pak. Maka kebetulan juga ini kan pas Prapaskah, Pak. Iya, benar. Untuk apa acara APP-nya itu, Pak. Lah ini sekalian kalau bisa nanti kita ngomong-ngomong masalah APP itu, Pak. Oh, berarti kita baiknya satu tim aja ya, Pak, kalau bisa ya? Ya, betul. Kebetulan ada bisa enggak tuh? Enggak, gini kan tadi sebenarnya teman-teman sudah saya hubungi, Pak. Oh, gitu ya. Tapi kok yang Pak Yoto sama Pak Tomo belum anu. Oh. Pak Jim bawa HP, Pak Jim? Ya, bawa Pak. Cobi di anu di. Apa gini saja, tadi kan jenengan kan enggak ngubungi saya, wah saya yo kaget dong ngerti ini ono apa, jebul kita mau bicara masalah itu ya, nanti kita bicara satu tim, terus Pak Siono sambil ngubungi teman-teman, biar untuk saya tak persiapan mandi dulu. Ya, ini maksudnya kayak gini moso, dengan sudah ganteng-ganteng itu. Santai saja dulu, saya tak mandi nanti sambil nunjuk. Saya tak ngubungi Gitu Pak. ya, Pak. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Halo Pak Yoto. Halo, ya. Oh, wis perjalanan toh? Udah nyampe di jalan nih sama Pak Tomo. Oh, ya beneran wong iki wis tak tunggu karo Pak Dar, aku wis tekan ngene Pak Ramijan. Ya, siap. Ya wis nek ngono tak tunggu nang ngene Pak Ramijan ya, cekat-cekat ya. Ya, siap. Nggih, matur nuwun berkah dalam. Nggih. Ke dalam, yuk. Monggo. Wah. Iya. Ini ada. Tunggu ya, Pak. Bolo berdua sudah di sini. Ya, monggo. Sampai nunggu. Terus mau ya? Ya, sudah. Torong. Oke. Gimana tuan rumah kok sepi? Anu, Pak Pramejan baru mandi tadi. Oh, baru mandi. Pas kesini pas Mas kerja di belakang kali gitu. Mungkin ya tak panggilnya mungkin udah selesai mungkin ya. Udah tadi ya? Iya. Oh. Pak Pramejan, ini sudah tambah 2 lagi. Pak Tomo sama Pak Marioto sudah datang. Oh ya, sudah datang. Sudah. Oh ya, saya juga sudah selesai, Pak. Oke. Wah, sudah komplit. Ya, mana Pak kabarnya? Wah, Katanya baru mandi tadi. ya ini sudah selesai. Oh, ya. Ini saja. Ini sekarang kan sudah oke. Ya. Kita masuk saja. Oke. Gitu ya. Ya. Mari. Masuk. Silakan. Masuk.
Bu, buat minum Bu, ini ada tamu, teman-teman saya datang semua ya. Wah. Repoti Pak. Repoti Pak Roman. Enggak Pak, santai saja, santai saja. Ah, ibu ini jadi repot ya Bu. Nggih, wah. Suwun Bu. Sun, Suwun. Wah. Ini sing petak kula Bu. Sampe bening pikire. Wah, Pak Ramijan hitam sendiri. Itu. Iya, beda. Ya, saya tadi belum ngopi. Oke. Nggih, matur suwun. Ya, Bu. silakan sambil minum. Nggih, Pak. Silakan sambil minum santai-santai. Kita nanti bicara materi APP tahun ini. Nanti santai saja Pak. Saya sampai jam berapa saya oke. Siap. Saya siap menemani. Punya snack enggak Bu? Kalau punya Ibu kasih snack Bu. Tapi maaf Pak, tadi jenengan enggak WA dulu, saya enggak persiapan. Apa adanya saja. Snacknya Suwun. komplit. Snack kampung. Nggih, nggih. Nggih, Bu. Ya. Suwun, Bu. Terima kasih ya Bu. Wah, ini istri saya Pak. Oh iya. Ya. Wah gini Pak Darmadi, jadi saya tadi enggak persiapan ya apa yang Pak Darmadi pikirkan bersama teman-teman, lalu penjenengan berkenan datang pada saya. Monggo Pak, penjenengan dulu awali apa yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini. Oke. Silakan. Terima kasih. Iya. Tapi sebaiknya kita doa dulu. Oh, betul ya karena ini resmi ya. Iya. Oh iya. Ya, kita Oh iya. Iya, Pak. Lebih baik. Kita buka Ya. dulu dengan Doa doa. dulu. Bagaimana? Ya, ya Pak Marioto, monggo Setuju ya? kita berdoa dulu. Oke. Mari saudara-saudaraku, kita awali dulu pertemuan kita ini, yang kesempatan yang sangat baik ini kita syukuri, kita doa dulu bersama. Monggo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Baik, selamat malam Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, atas perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, atas kasih-Mu di dalam sepanjang hidup kami hingga malam ini. Kami boleh kembali berhimpun, berkumpul di rumah Bapak Ramijan ini, dan kami dalam keadaan baik dan sehat. Berkat perlindungan-Mu, berkat kasih-Mu kepada kami, pada saat ini kami akan membicarakan mengenai APP tahun 2022, pertemuan yang ketiga. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami, apa yang kami bicarakan dengan tema dan materi ini, kami bisa mengerti, bisa memahami sabda-Mu yang akan kami dengarkan nanti. Ya Tuhan, dampingilah kami. Amin. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu sepanjang sepanjang segala segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Marioto Nggih. telah memimpin doa untuk doa pembukaan pada pertemuan ini. Gini Pak Ramijan. Ya, monggo Pak Darmadi. Akan mohon maaf karena kami tidak memberitahu dulu, namun kami sepakat dengan kami berempat ini untuk Ya. berkunjung ke sini. Ya, Kecuali karena memang kita sudah lama tidak ketemu ya, sekaligus anjang sana, dan juga kebetulan kan ini kita ini sebagai tim untuk APP. Nggih, nggih. Nah kebetulan ini adalah pertemuan yang ketiga APP ini, maka kita mumpung kita ini berkumpul menjadi satu, alangkah baiknya kalau pada kesempatan ini kita mencoba untuk berbicara, kita mencoba untuk untuk ber-APP untuk di kalangan kita, sehingga nanti kita bisa memberikan pada lingkungan kita masing-masing, kan gitu Pak. Oh gitu ya. Iya. Bagus tuh Pak ya. Bagus. Nah, Dokter. ya. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga dengan judul ataupun ini topiknya adalah kamu harus memberi mereka makan dan membangun komunitas yang berbela rasa. Jadi di sini ada dua, kamu harus memberi mereka makan dan membangun komunitas yang berbela rasa. Ya. Nah untuk itu
secara teori kami tidak usah membahas satu persatu, tapi mungkin kita ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang berkenaan kepada topik ini gitu Pak. Jadi yang berbela rasa itu kayak apa gitu Pak. Maka mari kita bersama-sama kita mencoba untuk membahas pada pertemuan ketiga ini sesuai dengan pengalaman iman kita masing-masing, tetapi yang tidak keluar dengan topik pada pertemuan ini Pak. Nah, untuk ini kami yang kedua di sini adalah berbela rasa Pak. Berbela rasa itu yang kayak apa? Yang kayak apa itu kan sekali lagi kita tidak usah secara teori tapi langsung aja pada pengalaman. Jadi bagi lingkungan ataupun bagi umat kita yang mendengarkan itu lebih paham, tidak hanya teoritis tapi langsung apa yang kita lakukan. Gitu Pak? Oke, ya. Saya manut Pak. Nanti kita berbicara tapi sambil diminum. Jadi jangan terlalu serius, santai saja sambil diminum, sambil kita berbicara. Mungkin ada pengalamannya Pak yang secara langsung Bapak alami bisa di-sharingkan. Ini sehubungan dengan berbela rasa. Iya Pak. Saya dengar tempat Pak Darmadi itu ada pernah kejadian bela sungkawa ya. Ya, benar Bu. Kita yang meninggal maksudnya. ya, Betul yang meninggal. Itu sepertinya juga ada ikatannya dengan berbela rasa. Ya, gimana itu Pak Dar? Oke. Jadi begini Pak, di daerah kami itu ada salah satu keluarga yang hidupnya itu dia hidup di kalangan yang lain daripada kita. Dia itu hanya satu rumah itu aja, satu keluarga itu aja Pak. Nah, makanya dengan adanya pengalaman seperti itu kemarin, itu akhirnya bingung Pak. Iya. Mereka banyak sekali yang datang, tapi kan mereka karena berbeda dengan kita, dia rasanya canggung Pak. Iya, betul. Mau membantu kayak apa, nggak tahu Pak. Hanya takut mereka salah gitu ya. Nah, termasuk juga waktu kemarin itu kan untuk pemakamannya pun itu juga kami bingung. Iya. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa mayoritas mereka itu adalah tidak sama dengan kita. Makanya waktu itu akhirnya kami bersama Pak Wardi selaku Dewan Paroki, kami mencoba untuk menghubungi aparat-aparat yang ada di dusun itu. Ada Pak Mudin, Pak Kadus, Pak RW, lalu ada Pak Manten ataupun tokoh masyarakat. Nah, sebelum kami berbicara, itu malah Pak Mudin itu langsung ngomong, Pak, walaupun Bapak yang meninggal itu berbeda dengan kami, tapi itu adalah masyarakat kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mohon Pak untuk dimakamkan di daerah saja. Itu Pak waktu itu. Lega rasanya. Iya, karena kami juga bingung Pak. Mau gimana? Mau dibawa atau gimana? Iya. Tapi ya puji Tuhan ternyata dari aparat itu malah Pak Mudinnya yang seperti itu mengharapkan untuk dimakamkan di situ. Akhirnya setelah ada keputusan itu, maka dari masyarakat mereka yang begitu banyak itu ada yang langsung ke kuburan untuk menggali kubur. Langsung turun tangan. Ya, langsung langsung ada yang mencarikan alat-alat untuk memandikan jenazah. Terus juga yang yang bagi saya sangat ternyuh Pak. Meskipun dia tuh berbeda dengan kita, ternyata dia tuh berdoa menurut cara dia untuk mendoakan bapak kita yang meninggal waktu itu. Bagus itu yang sungguh luar biasa. Dia menyadari bapak yang meninggal itu adalah berbeda, tapi karena rasa kemanusiaannya itu adalah satu desa, satu kampung, sehingga mereka pun juga berusaha untuk membantu walaupun itu dengan doa. Jadi di luar rumah itu
berkelompok-kelompok. Hmm. Ada kalau nggak salah ada 2 kelompok yang mendoakan dengan cara dia. Iya, iya, iya. Itu, nah, itulah salah satu kejadian nyata yang baru-baru ini saya alami. Walaupun sekali lagi, walaupun waktu dulu itu kayak ya nggak seperti sekarang lah. Tapi ternyata sekarang perkembangannya sudah sungguh luar biasa. Berbela rasanya itu sungguh luar biasa karena ternyata hampir satu kampung tuh datang semua Pak. Belum lagi yang tetangga-tetangga sebelah itu banyak datang, ibu-ibu maupun bapak-bapak banyak sekali di situ. Jadi guyup ya. Iya, kelihatan sekali apa ya rasa rukunnya, Iya, kebersamaannya, Iya, gotong royong. Iya, gotong royongnya. Seolah-olah dia tuh sudah tidak memandang lagi masalah apa ya? Sisi yang lain pokoknya. Masalah keyakinan atau apa, tapi itu adalah saudaraku yang meninggal, Dan maka harus dibantu. iya. Kira-kira seperti itu Pak, kejadian-kejadian yang Berarti kejadiannya kadang-kadang beda dengan pemikiran kita ketika belum tahu Pak Darmadi ya. betul Pak. Jadi ternyata di sana Iya. ada semacam kekompakan, Iya. rasa saling menghargai, Iya, rasa betul. saling mengasihi diwujudkan dalam peristiwa itu. Nah, semoga saja Pak dengan peristiwa yang seperti itu akhirnya mampu untuk menyemangati kita Iya, Pak. untuk memperhatikan kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan atau ketika mereka mengalami kesedihan kita juga ikut sedih. Iya. Ketika mereka mengalami suatu peristiwa yang saudara kita meninggal, kita juga ikut ambil bagian di situ. Nah, Iya, betul. ini adalah tantangan kita juga, Pak. Iya. Khususnya di masa-masa seperti ini menjadi permenungan kita. Betul. Iya. Terima kasih Pak Dar. Ya, Mungkin ya. Pengalaman yang sangat iya, betul. pengalaman yang sangat bagus. Jadi itu menjadi PR kita supaya kita juga sangat menghargai kepada mereka dan kita yakin bahwa itu adalah mereka-mereka yang berkehendak baik untuk Iya. berdekatan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Terima kasih Pak Dar. Monggo Iya. Pak Giono yang bersama-sama tadi sudah punya semacam gambaran tentang bela rasa, tentang kepedulian. Silahkan Pak Giono. Pak Marioto atau saya dulu ya? Monggo. Pak Giono Oh, dulu. saya. Iya. Oke. Ya, Mungkin silakan. Pak Tomo gimana? Boleh ya? boleh, silakan. Boleh Pak Dar? Ya, monggo. Oke. Dilanjut. Pasti menarik pasti. Nggih. Terima kasih teman-teman, terutama kepada Pak Tuan Rumah, nggih, Pak Ramijan yang sudah menerima kami teman-teman satu grup Ya. dalam wadah bidang pewartaan, ini Pak Wadi ya, Iya, Pak iya. Darmadi nggih. Iya. Iya. Jadi Tapi ini melanjut. juga anu Pak sambil diminum. Oh, ngaten. Ya, Wah, enak iya. loh. Saya- Sambil saya minum, tak- mangri. Nggih, monggo. Nanti keburu dingin. Ya. Bagus, nggih, silakan nggih. Ayo Pak, lanjut Nggih, Pak. saya lanjutkan nggih. Iya. Jadi, Monggo, Pak. Tadi Pak Darmadi sudah mengawali dengan ya boleh dikatakan pengalaman kemasyarakatan yang ada di daerahnya Pak Darmadi Iya. yang tadi sudah disampaikan panjang lebar terkait dengan kalau bisa saya tangkap itu toleransi. Lantas kebersamaan, bela rasa, Tanggung jawab. tidak pandang, Iya. nggih, Iya. keyakinan, tapi mereka memandang bahwa keluarga. Jadi saya ikut di mana ya terharu, Betul. ikut adem, ikut plong gitu nggih Iya, mendengar iya. apa yang disampaikan Pak Dar tadi. Karena apa? Ya itulah harapan kita sebenarnya selaku ya kita ini kan nurumangsani ya. Iya. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat homogen Iya. dan kita memang ya kecil di antara saudara-saudara kita di sekitar kita itu kan gitu ya. Iya. Iya. Tapi ternyata di daerahnya Pak Darmadi nggih itu sudah bisa menerapkan nggih. Sudah bisa
saling menghargai sesama. Itu harapan kita semua. Iya, betul, Pak. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini merupakan ya doa kita bersama Iya. agar kondisi situasi yang kayak gitu saling tolong menolong, saling nyengkuyung di daerahnya Pak Darmadi terus langgeng, berkembang dan langgeng, Semakin baik. nggih. Tidak ada ya provokator yang akan memecah belah kerukunan kita yang sudah baik itu. Kan gitu Pak Dar? Nggih, leres Pak. Nah, itu Betul. nanti kita dukung bareng-bareng kaitannya dengan kerukunan itu. Itu memang termasuk harapan saya nggih, yang di luar daerahnya Pak Darmadi. Itu saya juga ingin menyampaikan ini terkait dengan komunitas atau paguyuban yang membangun bela rasa. Itu di desa saya ya. Kayaknya istimewa serius banget Pak ya. Ya sih. Tapi Apa Pak itu ini intinya? yang akan saya sampaikan tuh mungkin nanti bisa ditiru. Iya, Ya. iya. Bahkan mungkin bisa dikembangkan lebih Di tempat lain. baik lagi di daerahnya panjenengan sekalian. Nggih. Karena yang akan saya sampaikan ini satu-satunya paguyuban yang ada mungkin se-Indonesia ini tidak ada. Itu. Nah, kan berarti kan menarik. Luar ya? biasa. Iya, sekali. Nah, itu loh. Sekali. Menarik enggak kira-kira? Ya, menarik, Pak. Enggak salah detail begini. Iya, komunitas yang Nggih. menarik itu. Apa ini ya? Begini, nggih. Gimana Pak Ji? Di tempat saya itu kan sudah hampir ya puluhan tahun lah ada namanya paguyuban catur warga. Catur Catur warga itu itu empat. berarti empat. Nah, Empat catur waktu, itu Pak. empat, warga itu ya warga masyarakat. Warga, iya. Jadi begini, empat catur warga kan empat, gitu, masyarakat atau Keyakinan warga warga. yang terhimpun dalam suatu wadah paguyuban Pangrupti Loyo. Oh, khusus ke Nah, Pangrupti Loyo. gitu. Pangrupti Loyo atau nek basane nggih sing biasa kita kenal ya istilah itu apa sih rukun kematian. Rukun kematian. Nah, ini ya. Kematian, ya. Nah, mungkin di daerah panjenengan mungkin belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada. Tapi gini yang mau saya sampaikan itu di daerah saya itu yang terhimpun di dalam wadah itu tuh hanya 4 keyakinan. Ya, kalau boleh saya sebutkan, nggih, itu dari keyakinan kita Katolik, ya toh. Terus Kristen, Buddha, dan kepercayaan. Kepercayaan tuh ada Kepercayaan satu itu dharma, nggih. Sabtu Dharma itu ya, Dharma. Pak, ya? Ada iya. pangestu, ada yang lainnya, nggih, saya tidak hafal. Ini berhimpun dalam satu wadah komunitas paguyuban catur warga yang kegiatannya nggih, itu ya tidak membicarakan yang terkait dengan saling mempengaruhi satu sama lain kaitannya dengan keyakinan, tidak, atau berbicara kaitannya dengan politik tadi sudah tidak sama sekali nggih. Bahkan kalau ada yang berbicara di luar kerukunan itu tetap kita larang. Jadi yang kegiatannya itu Sosial. ya sosial kemasyarakatan, terutama saya garis bawahi kaitannya dengan rukun kematian. Karena apa? Dari 4 keyakinan itu kan membutuhkan sarana prasarana yang hampir sama. Oh, iya. Nah itu loh, Iya. ya terutama kaitannya dengan peti mati. Peti. Nah itu Oh, nggih, peti mati dan ada kain kafan dan sebagainya kan Iya. Hampir semua sama lah. hampir sama nggih. Iya. Ada kaos tangan dan sebagainya itu kan hampir sama. Iya. Saya tertarik Pak, coba tak potong dulu. Nggih, coba nggih. Peti mati itu setahu saya ya Pak. Nggih. Ini karena keterbatasan saya. Jadi yang menggunakan itu dari Katolik, dari Kristen. Apakah itu di sana kok catur? Jadi yang catur dari kepercayaan itu, kemudian dari pangestu, Buddha itu juga menggunakan toh Pak? Ya menggunakan, makanya nah, justru itu sekarang pengalaman ini bagi saya ya, tambahan pengalaman. sampaikan kan itu. Pak Ramin akhirnya kan tahu nggih. Yang tadinya tidak tahu Ya, bahwa ya. mungkin keyakinan di luar kita itu tidak
menggunakan itu Peti, peti seperti kita, Ternyata ternyata nggih, menggunakan mereka menggunakan sama seperti kita ini. itu dibentuknya sudah lama Pak itu. Wah itu semenjak saya masih SMP, berarti tahun 70-an itu sudah ada itu. Sudah Saya ini lama, berarti ya, sudah ya. melanjutkan generasi yang kedua saya ini. Kedua. Dari bapak saya sudah memanfaatkan nggih, Iya. dari hasil ini. Nah, jadi begini nggih, yang namanya kematian itu kan tidak bisa kita rencanakan nggih. Betul, di luar rencana. Nah, semua akan mengalami. Iya. Saya tidak tahu kapan Iya. gitu. Nggih. Penjenengan juga Nggih. demikian nggih. Nggih. Sehingga nggih, berangkat dari itu. Nah, itu nggih. Mm. Karena yang namanya kebutuhan sarana prasarana yang terkait dengan rukun kematian atau pangruti loyo terhadap kita itu kan beda dengan mereka. Nggih. Ya. Nggih. Kalau mereka ya mungkin kita tahu nggih, tapi Nggih, kalau nggih. kita khususnya yang paling apa nggih, wajib ada itu kan peti ya. Peti, Peti ya. iya, Nah, iya. Peti. Berangkat dari itu nggih, dan di desa saya nggih, masyarakatnya itu saya sampaikan bahwa ada 4 keyakinan yang secara sadar terbuka nggih, ingin bergabung nggih, bersama-sama nggih, dalam rangka meringankan nggih, beban warga masyarakat yang Sedang saat mengalami musibah itu bisa bareng-bareng Sengguyu. diringankan Ya. dengan cara apa? Nah, dengan cara misalkan saya yang tidak ada misalkan atau dipanggil Tuhan gitu. Iya. Itu kebutuhan peti saya ini nanti dibroyo oleh warga masyarakat yang masuk di dalam anggota Oh. ini tadi paguyuban catur warga itu. Ya, kayak anggotanya tidak banyak sih, kalau satu desa itu kurang lebih ya 60 kakak. 60 kakak, tidak banyak banyak. itu, Pak. Tapi walaupun hanya 60 kakak, nggih, tapi di tingkat desa itu sudah dikenal. Sudah dikenal. Bahkan nggih, desa sendiri itu juga sudah menempatkan kelompok atau paguyuban catur warga ini menjadi ya bagian daripada tanggung jawab desa. Nah, ini yang saya bangga itu nggih. Sudah Berarti komunitas diakui oleh kita pemerintahan di Misalkan situ. dalam rapat-rapat sudah diakui. desa itu misalkan ada anggaran untuk kelompok-kelompok ini itu paguyuban kita juga diberikan. Walaupun tidak seberapa tapi ya lumayan lah. Berarti kita sudah diakui Ya, keberadaan. sudah diakui, betul. Hebat tuh Pak, pemerintahan Nah, desanya itu kan itu yang betul. hebat. Betul. Memang itu ya, tadi kan di depan sudah saya bilang silahkan kalau mau dikembangkan di daerah panjenengan. Itu dibanding. Itu lebih bagus. Bisa gitu. dibanding ke sana. Tempat saya itu malah sudah berkembang puluhan tahun dan tingkat desa bukan tingkat dusun saja. Jadi terus saya sambung ya. Mungkin ada pertanyaan Bu, itu kegiatannya apa urunan nek pas ono kematian? Ya, betul, ya. Jadi ada semacam kesepakatan nggih, sama bahwa setiap selapan sekali lapanan nggih, setiap malam Jumat Pahing kan salah itu kita kumpul pertemuan tapi tempatnya bergilir Pak Ramijan. Ya, di anggota. Setiap anggota tadi yang empat warga tadi empat warga bergilir. Lantas di dalam pertemuan Jumat Pahingan itu tadi sudah saya sampaikan tidak berbicara kaitannya dengan politik, tidak berbicara kaitannya menyinggung keyakinan satu sama lain, tidak. Tapi yang dirembuk piyo, cacarane iki petine garek piro, sesuk areng gawe opo, ngono. Kira-kira petine wis apik apa urung, perlu dikembangkan bagaimana, kan begitu. Laporan bendara, duitnya garek piro kan gitu. Terus yang paling pokok itu iuran
iuran ora banyak, tidak banyak ya. Satu kakak itu hanya 2.000 kan ora akeh toh. Ya, enggak Tidak memberatkan. memberatkan. Tiap kali pertemuan. Tuh, lantas juga ada arisan. Arisan itu ya monosuko, arisan nggih. Arisan tiap orang itu 10.000. Tinggal mau ikut berapa kan monosuko nggih. Kemudian kalau ada kematian, ada kejadian ya, kalau yang belum bayar peti iuran ya di saat itulah bisa membayar. Kekurangannya misalkan bisa diatasi kas kelompok. kelompok. Nah, terus yang sangat saya bangga itu, di dalam pertemuan itu ada semacam doa bersama. Oh. Nah, itu loh. Terus gimana caranya? Doa bersama gini. Misalkan yang ketempatan pertemuan pada malam Jumat Pahing itu di rumah saya. Kan saya Katolik. Nah, nanti yang mimpin ya dari Jenengan. pemandu yang atau saya atau teman lain boleh nggih. Memandu doa secara agama Katolik. Kalau yang lain Yang lain ya misalkan ikut mengamini, juga ikut nyengguyung. Nah, Ya. terus misalkan nanti selapan yang akan datang, misalkan giliran di rumahnya Pak yang Pak Toyo misalkan. Nah, Pak Toyo kebetulan Buddha, keyakinannya misalnya. Buddha. Nah, nanti tata cara doanya ya pakai Buddha. yang lainnya mengamini. Yang lainnya Oh, mengamini. apa? Terus pada saat doa bersama itu, misalkan ada sanak saudara kita yang sakit, ya disitulah juga bersama-sama kita doakan. Oh, iya. Terus misalkan ada sanak saudara kita yang barusan meninggal atau mungkin leluhur kita yang satu keyakinan sudah tidak ada, disitulah kita doakan bareng-bareng. Berarti kan di situ lengkap ya. Iya. Ada toleransi, ada kebersamaan, Gotong ada royong. meringankan beban. Yang tadinya misalkan kalau beli peti itu ya paling murah itu 1,5 juta itu. Kita hanya mengeluarkan 15.000. Kemarin kami kan Pak, pengalaman kami itu satu yang tengah itu 1.750.000. Nah, itu kan berarti lebih mahal lagi ya. Iya. Tempat saya anggap dah 1.500.000 misalkan nah, gitu. Bahkan untuk peti di tempat saya itu tidak hanya mencukupi di paguyuban saya sendiri. Bahkan ada teman-teman lain yang membutuhkan boleh gitu loh. Nah, itu kan berarti kita bisa Menolong yang lain. bisa ya. membantu membantu, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Gitu. Berarti ada stoknya Pak. Wah, ada itu kalau di tempat saya itu kebetulan untuk menempatkan sarana ini di gereja Kristen di Tapak itu, Dusun Tapak. Oh Ya, iya. itu kan pinggir jalan itu tuh. Iya. Nah, jadi kalau ada yang kejadian tinggal ngontak pengurus mau diambil atau mau diantar itu bisa. Nah, terus yang saya salut itu ya penyengguyung kebersamaan itu. Misalkan kalau ada yang kejadian malam misalkan jam 12 pakai ini BA. Si A misalkan dipanggil Tuhan, keyakinannya misalkan Buddha misalkan. Tempat ini, alamat ini, lengkap toh? Nah, ya, namanya lelayu itu toh. Iya. Ini akan diteruskan. Nanti kita semua berbondong-bondong Langsung ke sana. ikut Langsung ke sana. ke sana, ikut melayat, ikut bukan hanya melayat sekedar melayat, kita membantu Membantu dalam menyiapkan petinya. Segala sesuatunya. Karena yang musibah itu kan repot, nggih. Iya. Ya, kalau kita tidak membantu, mungkin kalau yang butuh bunga kita membantu merangkai bunga dan lain sebagainya begitu di tempat kita. Jadi misalkan yang motong-motong mori tidak harus yang agama itu yang kena musibah, kita ikut membantu di sana. Semuanya ikut. Iya, Ikut tinggal kita kerja. tanya, Pak ini bagaimana caranya? Itu misalkan oh sama Pak. Ah, kalau sudah sama ya kita teruskan. Lanjut, gitu. Nggih. Yang beda itu hanya di tempat saya itu Tenger ya, Tenger itu beda. Kalau yang Sama Pak, teman saya juga gitu. misalkan kalau yang Kristiani, Katolik atau Kristen sama, nggih. Nanti yang Buddha ya disiapkan yang menurut dia bagaimana. Terus yang kepercayaan juga kita ikut mereka. Jadi kalau peti sama, tapi yang Tenger itu memang beda. Gitu. Nah, itu yang saya tertarik di tempat desa saya, saya juga tinggal melanjutkan Pak. Ini merupakan warisan dari tokoh-tokoh yang terdahulu. Dan kalau di tempat penjenengan ini misalkan tertarik, silahkan mau belajar di desa saya.
Ya silakan itu. Ikuti ya Pak. Nggih, itu bagus sekali. Ini kan berbila rasa juga ya. Iya, iya. Berbila rasa. Jelas itu. Ada toleransi, makanya ini saya angkat. Ya. Iya. Kan tidak salah ya, tidak salah. Ini Betul kan sekali. tidak mengada-ada, tapi ini betul-betul apa nggih? Betul-betul keberadaannya itu betul-betul ada di desa saya. Jadi paguyuban catur warga di tempat saya itu memang keberadaannya sangat-sangat membantu dan dibutuhkan di warga masyarakat khususnya di desa saya. Ya. Kalau di panjenengan mungkin belum butuh, saya tidak tahu ya karena memang belum ada Pak. karena mungkin untuk kebutuhan itu ya sudah mampu ya tidak perlu saya rasa gitu. Iya, iya, iya. Karena merasa di tempat saya ini ya tadi saya ngomong bahwa ya ada beberapa di antara warga itu yang betul-betul sangat-sangat kekurangan, terutama kaitannya dengan biaya, biaya pembelian peti yang ya kalau yang punya tidak masalah, tapi kalau yang tidak punya Berat. seharga 1,5 juta sampai 2 juta itu juga Ya berat Pak, memberatkan. tapi dengan adanya paguyuban ya, atau komunitas catur warga ini nggih, sangat-sangat membantu karena ada kebersamaan tadi. Nggih, membantu. Ada saling bila rasa dan juga betul-betul senasib sepenanggungan. Itu yang paling Ya. penting. Kemudian saya tambahkan lagi nggih, supaya lengkap ini. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan bersama-sama 4 keyakinan itu tidak hanya mendoakan yang sakit atau yang barusan meninggal atau mendoakan leluhurnya yang sudah lama dipanggil Tuhan, tapi juga secara nyata, misalkan ada saudara yang sakit di rumah sakit itu kita juga ada tali asih, gitu. Dari kas itu, gitu. Bahkan mungkin secara pribadi masing-masing juga boleh, misalkan. Spontanitas ya. Nah, spontanitas, pakai amplop, Ya. dicap, itu kan Ya. ya Membantu. nggih, membantu, nggih. Membantu. Nggih. Terus kita juga mendoakan di sana. Kebetulan itu sudah berjalan baik. Ya. Dan kalau ada warga yang satu anggota ini misalkan meninggal, itu juga demikian. Ada tali asih, gitu. Juga untuk yang keluarga yang meninggal itu. Itu memang jumlahnya juga tidak seberapa, tapi itu wujud, gitu. Wujud bila rasa, gitu. Terus wujud kebersamaan, wujud apa nggih, panyengguyung kita semua meringankan beban walaupun hanya sedikit tapi bisa apa ya, menguatkan Iya. menguatkan mereka Menguatkan, keluarga yang meringankan ditinggalkan. beban. Ya, betul segala betul Pak. macam itu. Itu Saya kira itu nggih, komunitas. sedikit oleh-oleh boleh dikatakan nggih, oleh-oleh dalam pertemuan ini yang mungkin penjenengan belum pernah mendengar nggih. selama Iya ini. benar-benar Pak. Betul. Nah, tolong nanti ini bisa disampaikan di lingkungan penjenengan masing-masing. Ya. Nggih. Ini mewujud daripada pewartaan kita. Nggih, wujud daripada pewartaan kita karena apa nggih, kita ini masing-masing diutus kan gitu nggih. Nggih. Diutus sesuai dengan talentanya kita masing-masing. Saya kira itu nggih. Mungkin Pak Nggih. Wah, terima kasih Komo Pak. atau mungkin ada yang mau tanya Ya atau Pak, saya menanggapi. Pak, saya ki jadi penasaran ya. Nggih, Jadi monggo saya monggo jadi nggih. semacam ternyata tadi itu saya itu merasa oh kok sudah, oh kok gini. Jadi saya itu seolah merasa semuanya itu keadaan itu sudah, situasi lingkungan saya itu sudah ya tercukupi, terpenuhi Pak. Itu pikiran saya. Ya. Tapi ketika saya mendengar apa yang disampaikan Pak Jiono itu ternyata saya itu tidak ada Sekepireng. kenyataannya seperti itu. Nah, sekarang di wilayah saya itu Pak, hal-hal yang semacam itu apakah jangankan sampai catur warga ya Pak,
satu kelompok kita saja kalau urusan hal seripah atau pangrutiloyo itu tidak pernah terpikirkan, Pak. Oh, belum ada. Jadi yang dipikirkan kami itu hanya ketika mau Natal, ketika mau Paskah itu wah kita ada rapat-rapat seperti itu. Tapi ketika itu mesti karena memang itu kebutuhan. Tapi hal-hal semacam itu tidak terpikirkan. Nah, jadi banyak teman-teman itu misalnya ada saudara kita yang meninggal itu dari keluarga itu bingung mau cari peti yang mana. Cari peti di mana. Ini banyak. Nah, ini semoga saja Pak, semoga saja dengan apa yang disampaikan Bapak Siono ini bisa ditengar oleh saudara-saudari kita sehingga bisa muncul suatu pikiran, loh, lalu bagaimana dengan keberadaan komunitas kita sendiri. Kan ini memang perlu dipikirkan karena kita bisa merasakan Kak begitu repotnya Pak ketika keluarga itu mengalami peristiwa semacam itu. Kan yang bisa menolong atau yang bisa menjalankan kan saudara-saudara yang lain. Jadi itu betul. Sangat penting. Jadi semoga saja ini menjadi cerminan bagi saudara-saudari kita supaya nanti kita juga ya paling tidak bisa melangkah dalam satu kelompok dulu, kemudian nanti kalau dipandang baik oleh saudara-saudara kita yang lain kan nanti mungkin bisa bergabung. Akhirnya menjadi ya bisa dwi warga, bisa triwarga, dan mungkin bisa catur warga. Wah, terima kasih Pak Siono, terima kasih pengalaman yang sungguh sangat luar biasa. Mungkin ada tanggapan dari Pak Marioto atau Pak. Begini Pak, boleh saya tanggapi ya? Ya, silakan. Tadi ya bukan nanggapi, tapi menambahkan aja. Gitu. Di depan saya sampaikan bahwa kematian, itu kita semua akan mengalami, karena kita tidak bisa merencanakan kan itu, Sehingga tadi saya juga belum menyampaikan juga bahwa terkait dengan Panyengguyung, bela rasa, meringankan itu tidak hanya tadi ada tali asih dan lain sebagainya. Tapi misalkan anggota pada saat kejadian itu mau ya kasarannya iki mau pinjem sementara dari kas itu juga boleh. Ada. Nah, gitu loh. Kan berarti kan meringankan toh. Semacam simpan Iya, pinjam. bukan simpan pinjam orang bungani kuwi. Oh gitu. Pamane wah aku pas kejadian kan tetap butuh beli bunga, beli itu. Ora direncanakan kan nek wong sing ora duwe bagaimana? Oh iya. Akhirnya mungkin pinjam kas paguyuban misal boleh untuk sementara menanggulangi untuk beli ini itu pada hari H itu. Nah, nanti setelah longgar baru dipikirkan. Nah, ini kan kasus sosial. Kira-kira kan betul-betul itu menolong toh. Meringankan. Nah, meringankan. Nah, saya kira tambahan tuh itu dari saya. Saya rasa bagus sekali, Pak. Lalu saya berpikir ya, tadi jenengan di sini itu sudah pirsa sendiri, saya itu kan tadi ngememek kayu, Pak. Tapi saya itu langka membuat peti itu. Semoga nanti dengan peristiwa ini saya berpikir tak nggih peti ketika saudara kita membutuhkan nanti mungkin ada didukane. Nah, tapi gitu, tidak nyanyi kelompoknya Pak Siono loh. Ini malah kalau bisa nanti kerjasama dengan tempat saya, siapa tahu nanti tempat saya kewalahan atau tukangnya sudah ndak lego yang punya kerjaan lain kan Ramijan nggak bisa. Berarti ini nambah order saya ya Pak. Terima kasih ya. Terinspirasi Pak Ramijan dari cerita itu. Iya. Bagus itu Pak Ramijan. Terima kasih ya. Monggo, yang lain santai saja, tapi sambil diminum. Iya, monggo. Sambil diminum. Lah ini setelah mendengar kisah cerita dari Pak Darmadi, dari Pak Jiono, itu memang semuanya sebenarnya itu kaitannya dengan berbela rasa, dengan toleransi, dengan kebersamaan, dengan tanggung jawab bersama. Jadi merasa itu tanggung jawab bersama. Akhirnya semua nyembuyung. Nah, kaitan dengan ini saya juga punya cerita. Saya juga punya cerita yang baru beberapa hari yang lalu itu kami mengalami. Jadi berawal dari ketika kami warga di lingkungan kami itu mendapat
kabar bahwa ada satu anggota warga yang sakit dan sakitnya memang cukup berat. Akhirnya dirawat di rumah sakit sampai pindah 2 kali rumah sakit. Lah pindah yang kedua ini akhirnya diputuskan oleh pihak rumah sakit karena memang diagnosenya itu diketemukan bahwa ini harus dioperasi. Akhirnya memang betul dan dioperasi di rumah sakit yang kedua itu di Magelang. Dan kami mendapat informasi kabar ini memang tidak lengkap, tidak komplit. Jadi di rumah sakit ini tetapi kapan operasinya, kemudian di kamar mana, di ruang mana, di nomor berapa itu belum ada. Tapi dengan informasi yang sangat terbatas ini kami merasa bahwa ini tanggung jawab kami, gitu. Begitu mendengar cerita ini ini tanggung jawab kami harus ikut mendoakan, ikut nyengkuyung, ikut merasakan sakit dan bagaimana mendukung dengan doa, paling tidak begitu. Kemudian kami harus datang ke keluarga itu atau ke yang sakit itu, kami harus datang ke sana. Meskipun informasinya belum lengkap. Akhirnya kami sepakat berlima, itu berembuk, kemudian kami ke sana. Suatu hari kami ke sana, lalu sampai di rumah sakit itu kami juga bingung juga, ini harus cari kemana? Di kamar mana? Di ruang mana? Belum tahu. Jadi lucu juga. Akhirnya kami, gini aja, kami sepakat lagi ke ruang informasi. Lah ruang informasi di mana? Nah, itu juga belum tahu. Akhirnya kami jalan terus sambil cari-cari informasi, lalu kami temukan satu pegawai rumah sakit karena itu ada tanda pakaian seragamnya. Lalu kami tanyakan ternyata betul dan kami disuruh ke ruang informasi dan ditunjukkan ruang informasi di sana Pak, di sana Bu gitu. Akhirnya kami ke sana, akhirnya ketemu. Jadi ruang informasi itu ketemu, akhirnya kami tanyakan ke sana dan memang betul disebutkan, oh ya Bu, ada pasien yang bernama ini berasal dari sini di ruang ini nomor sekian gitu. Akhirnya itu kami cari sesuai informasi itu dan memang kami temukan begitu sampai di nomor kamar yang ditunjukkan, ternyata betul kami lihat dari luar, dari jendela kaca itu kami kelihatan di dalamnya, wah betul itu apa, ibu yang sakit. Kami masuk berlima, kami melihat yang sakit itu, yang ibu yang sakit itu memang ya namanya sakit. Kemudian habis operasi, 2 hari setelah operasi kami ke sana. Itu beliau itu merasa senang menyambut kedatangan kami. Itu waktu itu ditunggu oleh putranya dan putranya juga menyambut kami. Kemudian kami menuju yang sakit, lalu kami sedikit berbincang-bincang dulu. Kapan sampai di sini, sudah berapa hari sampai di sini, kemudian operasinya kapan lah. Lalu kami sepakat lagi untuk berdoa bersama. Yuk kita doakan bersama-sama ibu ini supaya segera sembuh, segera pulih lagi, segera sehat lagi, bisa berkumpul lagi dengan keluarga, berkumpul dengan warga, dengan tetangga, dengan saudara, semacam itu. Akhirnya kami berdoa berempat. Setelah kami berdoa, kami tidak lupa waktu doa itu ya yang si sakit juga kami ajak berdoa bersama. Lalu setelah kami berdoa, kami melihat memang raut wajah yang sakit itu agak sumringah gitu. Jadi lebih sumringah. Iya. Jadi kalau tadi itu kelihatan pucat, sepertinya kok nggak ada harapan gitu. Tapi begitu kami doakan gitu sumringah. Artinya harapannya muncul bahwa kami bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi kan gitu. Akhirnya setelah kami doakan, kami juga memberikan ya apa ya, kalau orang tua itu memberikan wejangan kepada si anak. Tetapi ini ya apa disebut apalah. Kemudian yang penting menguatkan si ibu yang sakit ini.
Lalu kami beralih berbicara dengan putranya yang menunggu. Nah, sebenarnya sakit apa, sebenarnya kondisinya seperti apa, seperti itu. Akhirnya memang putranya juga bercerita panjang lebar. Lalu memang kami sedikit banyak akhirnya mengetahui bahwa memang ibu ini memang ya dalam semangat hidup itu memang bagaimana bisa dikatakan agak lemah gitu. Lalu ternyata penyakit yang ia derita saat ini yang dioperasi kemarin itu sudah dirasakan mulai puluhan tahun yang lalu. Jadi sudah lama ya, Sudah Pak? sudah lama itu diderita sebenarnya, hanya kurang disadari karena gejala-gejalanya sudah muncul mulai saat itu. Nah, ternyata begitu didiagnosa waktu itu, ternyata oleh dokter langsung divonis harus operasi macam itu. Kami berbicara panjang lebar tentang ibu ini, kemudian keluarganya seperti apa. Lalu karena kami juga masih ada acara yang lain, kami berpamitan. Lalu dari peristiwa yang sebenarnya sederhana, karena mungkin Pak Darmadi, Pak Ciono, Pak Tomo, Pak Ramijan itu juga bisa, pasti pernah mengalami membesuk orang sakit. Itu kan pasti semua tidak mengalami. Ini juga sederhana kan, ini sebenarnya masalah sederhana, tetapi memang ini saya angkat di dalam kita ber-APP ini, sengaja saya angkat itu karena ini memang kaitannya dengan berbela rasa, kebersamaan. Kita merasa berempati, karena berempati itu ketika kita melihat orang sakit, kita merasa sakit juga. Ketika kita melihat orang menangis, kita ikut menangis. Ketika kita melihat orang senang, kita ikut senang, kan begitu. Nah, kita sekarang melihat orang sakit, kita juga merasa ikut sakit gitu. Akhirnya kami berpamitan, kami pulang. Sampai di perjalanan itu juga kami juga berbincang-bincang begitu tentang ibu ini yang sakit yang kami tengok tadi. Ya memang kurang lebihnya bahwa semangat hidup itu memang sumbernya itu dari diri sendiri, bukan dari siapa-siapa, dari diri sendiri. Kalau diri sendiri itu kurang bersemangat, akhirnya memang lemah sekali. Karena kondisi lemah itu penyakit juga mudah masuk. Tetapi kalau kita dari diri sendiri punya semangat hidup yang tinggi, itu otomatis itu penyakit itu menjauh, tidak kerasan, bahkan tidak bisa mendekat. Itu. Kemudian doa itu pun juga ternyata doa itu sangat mendukung untuk seseorang bisa memunculkan seseorang semangat. Aku kudu sembuh, aku kudu sehat. Itu karena dari kekuatan doa. Dan yang tidak kalah pentingnya juga itu percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Percaya kepada penyelenggaraan ilahi itu ya sakit, ya sehat, ya susah, ya senang. Itu semuanya kita alami, itu penyelenggaraan ilahi. Karena apa? Kita kan ujian, sebenarnya hidup itu kan ujian, penuh dengan ujian. Senang juga ujian, susah ujian, sakit ujian, sehat ujian, semuanya ujian. Lah bagaimana ketika kita mengalami ujian-ujian itu? Apakah kita menjadi ngelukro, apakah kita menjadi tetap bersemangat atau bagaimana? Nah, ini kisah dari yang kami alami semacam itu. Lah monggo, mungkin ada tanggapan dari cerita saya. Coba dari saya, Pak. Monggo, nggih. Saya merasa bangga ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sumaryoto, yaitu ketika saudara kita berada di rumah sakit, lalu Pak Marioto berani untuk mencari walaupun saat itu baru hanya mendengar berita yang di mana tempatnya belum pasti, sampai di mana kamarnya harus mencari-cari. Nah, ini memang menjadi tugas kita sebagai orang-orang di gereja khususnya. Ini ketika ada saudara kita yang sakit, kita harus menengok. Ketika ada saudara kita yang
di penjara, kita diharapkan untuk mengunjungi. Ketika ada saudara kita yang meninggal, kita harus ikut berbaur di sana. Dalam artian ikut Memberi kekuatan. istilahnya ikut doa pemberkatan paling tidak. Namun situasi seperti ini kadang-kadang dibatasi oleh keadaan, khususnya saat ini masih dalam situasi pandemi. Agaknya kita kadang-kadang menjadi terbatas ya apa yang kita lakukan. Namun karena begitu lamanya, akhirnya orang-orang itu merasa terbiasa, Pak. Terbiasa artinya wah, kesempatan ini mumpung pandemi. Akhirnya tidak kita jalankan apa yang pernah kita jalankan yang baik seperti itu. Nah, semoga dengan masa-masa pandemi ini segera berakhir sehingga kita mulai bangkit. Begitu luar biasanya rasa semangatnya bagi saudara kita yang ketika itu baru menderita, itu ketika ada saudara kita yang memperhatikan. Jadi mungkin dia tidak menilai jumlah orangnya berapa, tapi ketika kita didatangi ketika sakit itu sudah merupakan suatu kebahagiaan sendiri. Dan itu betul. Semua orang itu pasti mengalami. Nah, maka ini menjadi pembelajaran kita juga. Semoga nanti kita juga bisa merasakan ketika saudara kita itu sakit, itu kita juga bisa merasakan sakit. Ketika saudara itu bersengsara, kita juga ikut merasakan kesengsaraan dari saudara kita. Nah, mungkin tanggapan dari saya seperti itu. Mungkin Pak Tomo, Pak Darmadi bisa menambah lagi tanggapan supaya apa yang kita alami ini benar-benar nyata dan benar-benar bisa dirasa. Mungkin. Terima kasih Pak Pramja. Ini sudah bertiga bercerita tentang pengalaman berbelah rasa. Dengan adanya cerita ataupun kejadian-kejadian ini tadi, mari kita cari gabungan kalau dalam Injil kan. Nah, betul ini. Betul. Harus kita kaitkan dengan sabda Tuhan. Pak Tomo untuk mencari-cari itu dengan sabda Tuhan kira-kira yang pas, yang cocok mana. Pak Tomo bawa kitab sih enggak? Oh, bawa. Kalau enggak bawa saya tak cari, tapi Pak Tomo sudah bawa. Silahkan Pak Tomo. Mungkin Pak Tomo sudah nyari-nyari mana yang persis ya, yang terkait dengan berbeda rasa, memberi, memperhatikan. Ada mungkin sudah nyari. Sudah Pak? Oh sudah. Wah, sambil mendengarkan ini semua mungkin Pak Tomo sambil mencari mana yang tepat. Silakan Pak Tomo bisa baca. Dari Pak Tomo. Santo Markus. Santo Markus ya. Ayatnya mungkin Pak, bab berapa, ayat berapa perlu di... Dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 44. Coba bisa saya bacakan ya Pak? Bisa. Keseluruhan aja. Bacakan. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Setelah menunaikan tugas perutusan mewartakan Injil, rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini, supaya mereka dapat membeli makanan bagi diri mereka. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Pak Tomo sudah membacakan sabda Tuhan pada malam hari ini. Kayaknya sabda Tuhan pada malam hari ini sangat cocok ya dengan apa yang kita bahas tadi. Nah, mungkin setelah kita mendengarkan sabda Tuhan ada semacam pengembangan atau penambahan yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudari kita supaya mereka itu lebih paham lagi. Silakan Pak Darmadi atau Pak Siono atau Pak Marioto untuk menyampaikan ini atau bahkan Pak Tomo juga. Iya, dari saya dulu. Monggo Pak Tomo. Monggo Pak. Tadi dari yang pertama, kesaksian pertama adalah Pak Darmadi. Itu cocok dengan ayat 34 yang bunyinya adalah ketika mendarat Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi tadi ada saudara kita yang meninggal, dia seperti domba yang tidak punya gembala. Artinya saat itu membutuhkan seorang yang bisa Mengurus, menjelaskan atau mengatur atau Iya. mengarahkan sehingga akhirnya bisa mendapat jalan. Iya. Jadi benar Pak. Ya, lalu yang kedua itu dari Pak Siono. kesaksian dari Pak Sujiono. Itu cocok dengan ayat yang berbunyi begini, ayatnya adalah ayat 38. Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah mengetahuinya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Gitu. Tadi dikatakan oleh Pak Jiono bahwa berapa kita punya roti, kan tidak sama. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Nah tadi yang sedikit ditolong oleh yang Banyak. banyak. Gitu Pak Jono? Iya, betul Pak. Nah ini
wujud dari 5 roti dan 2 ikan. Betul ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan cerita Pak Jono yang tadi menceritakan tentang kekurangan di kampung atau di wilayah Pak Jono sehingga mereka bisa bergabung bersama dalam suatu komunitas atau paguyuban, dari sedikit-sedikit itu akan menjadi banyak. Dan yang sangat luar biasa itu seperti sabda Tuhan pada malam hari ini, dari sedikit yang akhirnya berhimpun banyak itu dipersembahkan dengan rendah hati ke hadapan Tuhan. Artinya dipersembahkan dalam bentuk doa, dalam bentuk ungkapan bahwa mereka merupakan utusan-utusan dari Tuhan dan akhirnya menjadi berkah bagi Orang sesama. sama. Bahkan dikatakan oleh Pak Jono, di luar lingkungan atau wilayah itu bisa menghubungi untuk mendapatkan sesuatu yang terkait dengan fasilitas kerukunan kematian. Kan itu menjadi berkah banget, Pak. Iya. Jadi terima kasih. Jadi mari kita atau saudara kita berpikir bersama, walaupun kita sekecil apa yang kita miliki, namun ketika kita berkumpul banyak, kita akan menjadi besar dan menjadi kekuatan yang pada akhirnya bisa menjadi berkah. Inilah tujuan kita. Iya Pak. Ya, Lalu terima yang kasih, terakhir Pak. dari kesaksian Pak Marioto, Ya, itu cocok dengan ayat 37 Pak. Gimana itu bunyinya? Ayatnya berbunyi, tetapi jawabnya, itu Yesus Pak, Ya, ya. kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami pergi membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, ini tadi cerita dari Pak Marioto tadi, itu kan kita diutus. Kamu lah yang harus nilai orang yang sakit. Walaupun tadi lenggoleki wae ora ngerti nggone. Nah ini. Jadi itulah mungkin dari saya. Ya. Saya menambahkan, Pak. Ya, silakan, Pak Ramija. Pak. Memang ayat ini, ayat 37, kamu harus memberi mereka makan. Ini kan menjadi tanggung jawab kita. Ternyata Yesus itu memberikan teladan untuk kita. Ketika dalam cerita kitab suci tadi, ketika banyak orang yang sudah sekian hari mengikuti Yesus, tentu kondisinya kan capek, lelah, lapar, ngantuk. Nah, begitu mereka dalam kondisi semacam itu, murid-muridnya juga tanggap. Akhirnya sebenarnya ingin menolong mereka, orang-orang yang mengikuti Yesus tadi. Tetapi kemampuan dari para murid Yesus kan merasa tidak mampu kalau menolong mereka semua. Akhirnya bicara dengan disampaikan ke Tuhan Yesus. Tapi Yesus apa? Jawabannya, kamu harus memberi mereka makan. Saya menangkap, artinya itu bahwa mereka yang mengikuti Yesus itu tanggung jawabmu. Mereka mau lapar, mau lelah, mau apa, itu kamu tanggung jawab. Akhirnya mereka sebenarnya lupa waktu itu bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta mereka, itu mereka lupa. Mereka hanya berpikir kesulitannya saja, berpikir keterbatasannya sendiri saja, tapi melupakan bahwa Yesus itu ada di samping mereka. Yesus ada selalu bersama mereka, itu mereka lupa. Lah ketika Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, mereka berpikir, lah kepiye carane? Lah Yesus menanyakan lagi, ada berapa yang ada padamu, berapa roti? Mereka jawab 5 roti 2 ikan. Itu saja. Akhirnya dari 5 roti dan 2 ikan itu yang sama sekali kalau kita berpikir secara manusiawi tidak mungkinlah
hanya 5 roti 2 ikan bisa mencukupi sekian ribu orang. Bahkan terhitung di sini 5.000 orang laki-laki. Belum yang perempuan dan anak-anak. Bagaimana secara matematis ini bisa memenuhi mereka untuk makan sampai kenyang? Itu nonsen, tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahinya, kita percaya kepada penyelenggaraan ilahi. Dan mereka memang sempat lupa, kalau melihat dari peristiwa ini, pengikut Yesus itu sempat lupa bahwa Yesus itu ada bersama mereka. Lah ini ternyata begitu itu di tangan Yesus 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupi, mengenyangkan sebanyak 5.000 orang laki-laki. Apa enggak luar biasa? Ini mukjizat. Ini penyelenggaraan ilahi semacam itu. Bagaimana Pak Dar? Monggo. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah jelas dijelaskan oleh Pak Marioto tadi peristiwa itu. Namun kami mencoba untuk lebih menandaskan lagi. Artinya kalau di situ dalam ini tadi diceritakan dari ayat-ayatnya. Nah sekarang arti yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saya sangat tertarik pada ayat 38, ayat 38, yang artinya bahwa Yesus dengan kuasanya bisa mengubah keterbatasan menjadi suatu kelimpahan. Apa yang sudah diceritakan oleh Bapak Sumaryoto tadi. Secara manusiawi tidak mungkin akan terjadi bahwa 5 roti dan 2 ekor ikan akan mengenyangkan sebegitu banyak orang. Tetapi sekali lagi bahwa Yesus dengan kuasanya bisa mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Berarti juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan dengan kuasanya kita akan bisa merubah keterbatasan kita menjadi kelimpahan. Itu mungkin panjenengan pernah mengalami hal-hal seperti itu. Pernah. Ya. Nah ini perlu kita camkan, kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita yakini itu. Jangan hanya kita pengikut Kristus tapi ya hanya sekedar. Tapi itulah maknanya. Justru dengan adanya 5 roti dan 2 ekor ikan ini bisa artinya menggugah. Oh ternyata seperti itu. Meskipun itu hanya cerita yang sangat biasa. Kita kerap kali kita mendengarkan 5 roti 2 ekor ikan. Tapi maknanya seperti apa yang mendalam adalah seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada, yaitu Yesus sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin. Yesus sanggup mengubah yang sulit menjadi mudah. Mari kita sadar itu. Saudara-saudaraku, kita begitu Kristus. Kita mempunyai kesulitan, larilah kepada Tuhan Yesus. Betul. Kita mempunyai masalah, larilah kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya harapan kita adalah Tuhan Yesus. Sekali lagi di sini saya katakan, saya bacakan lagi. Yesus sanggup mengubah yang mustahil menjadi mungkin, dan Tuhan Yesus sanggup mengubah yang sulit menjadi mudah. Ya, semoga dengan adanya seperti ini kita akan semakin terbuka, kita semakin yakin, kita semakin mantap. Amin. Jadi dengan ada ketika kita mengalami segala sesuatu apapun, larilah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darmadi. Saya masih deg-deg dengan ayat yang kita dengarkan pada pertemuan ini dengan kata-kata pesan Tuhan, kamu harus memberi makan. Makanan dalam bentuk jasmani ini berupa makanan yang akhirnya bisa mengenyangkan badan atau tubuh dan kita menjadi sehat. Nah, namun juga makanan dalam bentuk rohani sabda Tuhan ini juga bisa berbentuk suatu doa, suatu sapaan kepada Tuhan. Jadi kalau saya membayangkan ceritanya Pak Marioto tadi ketika menjenguk saudaranya yang sakit, mungkin di rumah sakit itu dia sudah ada makanan yang berbentuk jasmani, mungkin dia ada roti, mungkin dia ada makanan-makanan lain. Tapi dia merasa sakit itu karena di situ butuh makanan rohani
yang bisa menyemangati pikiran, akhirnya menjadi kenyang rohaninya. Diceritakan di situ, setelah didoakan itu akhirnya ada semacam wajah yang agak sumringah. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Jadi mari kita semua teman-teman yang mungkin menjadi permenungan kita bersama, kadang-kadang kita dalam bentuk jasmaninya itu sudah tercukupi, namun rohani kita ini masih sangat kurang, dan perlu kita selalu merenung, bertanya-tanya juga, apakah saya ini sudah pantas, apakah saya ini harus memperbaiki dan memperbaiki. Ini selalu kita tanyakan, sehingga di dalam masa APP ini kita semakin menyadari bahwa kita ini juga dalam kondisi orang-orang yang sakit dan berkekurangan. Nah, terima kasih Pak Darmadi, terima kasih Pak Marioto, Pak Siono, Pak Tamtomo. Kayaknya ini sudah cukup banyak yang kita bicarakan terkait dengan bela rasa terhadap saudara kita. Marilah bela rasa terhadap saudara kita ini kita ungkapkan dalam bentuk doa. Kita doakan saudara-saudari kita, baik yang saat ini berada di rumah sakit, baik saudara kita yang barusan saja ditinggal oleh keluarganya meninggal, atau kepada saudara kita yang saat ini merasa kesepian, merasa kepedihan karena situasi pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Marilah kini kita bersama-sama kita doakan di hadapan Tuhan dengan doa-doa spontan. Bisa diawali dari Pak Tomo dulu, ataukah masih adakah Pak Jono untuk menambahi sedikit? Silakan Pak Jono. Nambahi sedikit. Tadi sudah banyak tanggapan-tanggapan terkait dengan sabda Tuhan, pengalaman Pak Ramejan, Pak Dar, Pak Yoto, lantas Pak Tomo. Saya di sini hanya akan menambahkan sedikit bahwa terkait dengan subtema APP yang ketiga ini, kalau tidak keliru kan garis bawahi di sini adalah membangun komunitas yang berbela rasa. Kita garis bawahi bahwa untuk membangun komunitas yang berbela rasa itu tadi sudah disampaikan Pak Ramijan bahwa kita meringankan atau berbagi kepada sesama manusia, ya, bukan dibatasi dengan satu keyakinan, tapi manusianya di sekitar kita itu tidak harus melulu dengan material saja, kan gitu nggih. Tapi yang namanya kita meringankan atau berbela rasa itu mungkin juga lebih luas daripada itu. Di antaranya misalkan kita itu menasihati orang yang kebingungan, lantas mereka terbuka wawasannya, itu pun juga sudah berbela rasa, saya rasa, itu kan. Lantas misalkan kita bisa ngelegani itu bahasa Indonesianya apa ya istilahnya? Yang ngelegani lah, ngelegani teman, ngelegani tetangga, masyarakat yang misalkan minta bantuan sesuatu kepada kita, yang kadang-kadang itu berbenturan kepada kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, tapi harus mendahulukan kepada kepentingan masyarakat dan mereka. Itu kadang-kadang itu disitulah letak kita akan meletakkan ini tadi tuntunan Roh Kudus. Kalau kita bisa mendahulukan kepentingan masyarakat atau orang lain daripada kepentingan pribadi, itulah tandanya bahwa tadi sudah disampaikan Pak Marioto, ada campur tangan Tuhan, atau lebih menterengnya itu ada penyelenggaraan ilahi yang selalu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari.
Saya kira itu Pak Ramijan. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Siono. Mari kita doakan saudara kita yang saat ini baru mengalami berbagai masalah. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena penyertaan-Mu. Kiranya Bapa juga selalu berkenan untuk memperhatikan kami seperti sabda Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus begitu memperhatikan mereka di saat mereka kelaparan. Saya yakin pada malam hari ini juga Bapa berkenan untuk memberikan kekenyangan, baik kekenyangan jasmani dan batin kami kepada saudara-saudara yang sangat membutuhkan. Saudara, kami persilakan untuk memanjatkan doa secara spontan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah mereka yang sedang sakit, memberikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, penghiburan, memberikan mereka kesembuhan, pemulihan, kesehatan, dan mengampuni segala dosa mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berbuat suka ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara kami yang terkena COVID akhirnya meninggal dunia. Kiranya ya Tuhan, mohon belas kasih-Mu, ampunilah mereka, terimalah, jemputlah mereka, dan berilah kedamaian abadi di surga. Dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga Tuhan berkenan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan pengelipuran atau penghiburan, dan juga memberikan masa depan. Dan Yesus, kami percaya kepadamu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang makasih, kami mohon kepadamu ya Bapa, bagi kami semua yang hadir dalam pertemuan malam hari ini, kiranya Allah Bapa selalu menyambah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar selalu menjaga, membimbing, dan juga mengarahkan kehidupan kami sehari-hari, terutama keluarga Pak Ramijan di sini yang malam hari ini sempat menerima kehadiran dalam pertemuan APP malam hari ini. Kiranya Tuhan akan selalu juga memberikan berkah rezeki yang cukup untuk keluarga Pak Ramijan di sini. Dan terlebih pada komunitas kami ya Bapak. Kiranya Bapa akan selalu mengulurkan tangan bagi kami semua, agar kami dapat andil, kami dapat memberi sesuatu sesuai dengan kemampuan kami kepada komunitas kami di lingkungan, pada paroki, untuk melayani umat-Mu ya Bapa. Semua ini kami mohon melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. amin. Allah Bapa, terima kasih atas bimbingan-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan tugas dari hidup kami sebagai murid-murid-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka hati kami, membimbing kami, agar di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, khususnya masa pandemi, kami semua dalam komunitas selalu semangat, selalu bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu dengan cara dan kekuatan kami semua. Kami merasa terpanggil dan kami merasa bahwa kami ini semua diutus. Maka dalam situasi dan masa-masa Prapaskah ini, kami akan berlatih menyadari apa yang menjadi tugas kami untuk selanjutnya. Bimbinglah kami terus-menerus ya Bapa, agar apa yang menjadi tugas kami bisa kami laksanakan dengan
lancar. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari doa ini kita satukan dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya. Teman-teman, marilah apa yang kita bicarakan bersama ini yang begitu banyak dan komplit supaya selalu teringat dan supaya kita selalu bisa melakukan. Kalau kita tandai dengan sebuah nyanyian yang menurut saya ini sangat menyentuh sekali. Nah, cocok. Nah, nyanyiannya itu pernah saya mendengar dari Pak Tomo. Apa itu judulnya Pak Tomo nyanyiannya? Iya, jadi hidup itu adalah kesempatan Ya itu. untuk menjadi berkat Wah, iya itu. dan berbagi berkat. Ah, cocok. Iya, bagus. cocok. Iya. Hidup Lagunya itu. ini Mari. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila di saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila di saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila di saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Cocok sekali. Terima kasih teman-teman. Apa yang kita laksanakan semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Marilah kita tutup dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Seperti seorang abdi, Yesus taat sampai mati, diperolok dan disiksa dengan kejam di